Di antara kisah para nabi, ada satu kisah yang mengguncang langit dan laut. Kisah tentang seorang hamba Allah yang berjalan dalam kesabaran, lalu tergesa dalam amarah, dan akhirnya tenggelam, bukan untuk mati, tapi untuk kembali menemukan Tuhannya. Dialah Yunus bin Matta, utusan Allah kepada kaum Ninawa, sebuah kota besar di tepi sungai Tigris, di mana manusia hidup dalam kemegahan, namun hatinya kosong dari iman. Bertahun-tahun Nabi Yunus berdakwah kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sembahlah Allah semata, tiada Tuhan selain Dia. Tinggalkan berhala-berhala yang kalian puja." Namun mereka menertawakannya. Mereka berkata, "Wahai Yunus, Tuhanmu jauh. Engkau hanyalah manusia seperti kami." Suara Yunus tegas namun sedih. "Sesungguhnya azab Allah akan datang jika kalian tidak bertaubat." Hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Hanya sedikit yang beriman, selebihnya menolak dengan sombong. Dan di hati Yunus muncul rasa kecewa. Yunus berdoa lirih, "Ya Allah, mereka menolak kebenaran. Hati mereka keras, Engkau lebih tahu tentang mereka." Namun dalam kegelisahan itu Yunus tergesa. Ia meninggalkan kaumnya. Sebelum Allah mengizinkannya pergi, Yunus berjalan jauh hingga mencapai pantai. Di sana ombak berdebur dan langit hingga sore menyala. Sebuah kapal besar bersiap berlayar. "Naiklah wahai musafir, angin baik hari ini." Ia menaiki kapal, membawa penyesalan yang belum ia sadari. Namun Allah telah menulis takdirnya di samudera itu. Suara angin kencang, petir, hujan deras. Tiba-tiba badai datang. Ombak menelan bulan. Kapal berguncang. Para pelaut ketakutan, mereka berteriak, "Ini bukan badai biasa. Seseorang di antara kita telah membuat murka Tuhannya." Mereka mengundi siapa yang harus dilemparkan ke laut untuk menenangkan badai. Undian itu jatuh kepada Yunus. Yunus dengan suara tenang, "Aku tahu, ini karena diriku. Lemparkan aku ke laut karena aku telah salah kepada Tuhanku." Allah memerintahkan seekor ikan besar Nun untuk menelannya tanpa melukainya. Di dalam kegelapan itu Yunus sadar, ia masih hidup, tapi ia berada di tempat yang tak pernah dibayangkan manusia. Yunus menjerit lirih, "Ya Allah, di mana aku ini?" Gelap di atas gelap, gelapnya malam, gelapnya lautan, gelapnya perut ikan. Namun di antara tiga kegelapan itu ada cahaya kecil, cahaya kesadaran. Yunus menangis, "Ya Allah, aku telah tergesa meninggalkan tugasmu. Aku telah berbuat zalim kepada diriku." Ia mendengar di sekelilingnya makhluk-makhluk laut bertasbih, "Subhanallah, Subhanallah." Maka ia ikut bertasbih. Dari bibirnya keluar kalimat abadi, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin." Tiada Tuhan selain Engkau, maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Hari berganti hari, entah berapa lama ia di sana. Namun setiap detik ia berzikir. Setiap napas ia memohon ampun. Malaikat di langit mendengar suara tasbih itu. Mereka berkata, "Ya Rabb, suara ini lembut, penuh penyesalan." Bukankah itu suara Yunus, hambamu yang berada dalam kegelapan laut? Allah berfirman, "Benar, ia bertasbih kepadaku dalam keadaan sempit, sebagaimana ia bertasbih kepadaku dalam keadaan lapang, maka aku akan menyelamatkannya." Suara arus laut berputar. Ikan Nun mulai bergerak naik. Allah memerintahkan ikan itu mendekat ke pantai. Dengan izinnya, ikan memuntahkan Yunus ke daratan. Tubuh Yunus lemah. Kulitnya rusak oleh asam perut ikan. Namun Allah menumbuhkan pohon yaktin elabu untuk menaunginya. Daunnya menyejukkan, buahnya menenangkan. Yunus berbisik, "Engkau tidak meninggalkanku ya Allah, walau aku meninggalkan kaumku." Ketika Yunus sembuh, Allah memerintahkannya kembali ke Ninawa. Ia melangkah kini dengan hati yang telah luluh. Dan ketika tiba, ia terkejut, kaumnya telah berubah. Langit yang dulu gelap kini penuh doa. Mereka menangis, bersujud, memohon ampun kepada Allah. Azab yang hampir turun akhirnya ditahan oleh rahmatnya. Warga Ninawa, wahai Yunus, kami telah bertaubat. Kami beriman kepada Tuhanmu. Yunus dengan air mata bahagia. Segala puji bagi Allah yang memberi petunjuk kepada hati-hati kalian. Kaum Ninawa menjadi satu-satunya kaum dalam sejarah yang beriman setelah peringatan azab turun. Dan Allah menerima taubat mereka. Kisah Yunus bukan hanya tentang seekor ikan besar. Ia adalah kisah tentang lari dari ujian dan kembali kepada Tuhan, tentang amarah yang berubah jadi penyesalan, tentang kegelapan yang melahirkan cahaya iman. Setiap jiwa yang merasa tenggelam dalam dosa, setiap hati yang merasa tersesat dalam hidup, ucapkanlah sebagaimana Yunus mengucap, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin." Karena siapapun yang memanggil Allah dengan kalimat itu, tidak akan dibiarkan tenggelam. Dan demikianlah Allah berfirman,
maka kami selamatkan dia dari kesusahan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Qiyas Al-Anbiya 88.